Baik, selamat malam, salam budaya. Bertemu kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada malam hari ini, pemirsa sekalian, saya akan berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol dengan seorang pengamat budaya dari Desa Tegalmati, namanya Bapak Kentut Susanto. Ini video ini adalah semacam dokumentasi untuk melengkapi sejarah Desa Tegalmati yang kemarin sudah kami liput sekitar 15 video, dan malam hari ini adalah video yang terakhir untuk melengkapi sejarah Desa Tegalmati. Selamat malam Pak Kentut. Malam. Bagaimana kabarnya Pak Kentut? Bagus. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Kentut, ini untuk melengkapi sejarah Desa Tegalmati yang kemarin panjenengan sudah ceritakan itu, untuk melengkapi dokumentasi video ini terkait dengan sejarah Desa Tegalmati, saya ingin menggali lebih jauh tentang adat istiadat budaya khususnya Desa Tegalmati ya. Nah, ini tersangkut terkait dengan acara malam 17-an dengan bersih desa, Mas Kentut ya. Mungkin Pak Kentut sebagai pengamat budaya Jawa bisa diceritakan lebih detail bagaimana upacara atau adat istiadat itu sampai sekarang masih dipertahankan oleh warga Desa Tegalmati. Silahkan Pak Kentut. Kalau adat istiadat itu ya masih sekitar 90% masih eksis. 90%? Iya, 90% Keras. masih eksis. Tapi ini untuk perayaan malam di kemerdekaan 17 Agustus biasanya di sini dilaksanakan dengan cara diadakan dengan cara sederhana lah, buat terlalu mewah. Itu. Lalu yang jelas itu malah bersih dusunnya ini masih eksis dan pasti wayangan, dan ini tidak pernah diselenggarakan secara bersamaan sebab begini. Jadi dulu sudah saya katakan bahwa Desa Mawacoro atau Negoro Mawototo itu artinya setiap desa atau daerah ini mempunyai adat istiadat yang tidak sama dengan desa yang lain atau tidak bisa disamakan, sendiri-sendiri gitu loh Pak. Nah, Negoro Mawototo ya negara itu punya dasar negara, punya undang-undang yang berbeda juga dengan negara yang lain. Itu namanya Negoro Mawototo. Walaupun toh bentuknya demokrasi misalnya, ini tidak mungkin sama yang diterapkan di sini atau di Amerika, itu tidak mungkin sama. Nah itu. Nah di sini punya istilahnya apa ya, semacam adat istiadat untuk bersih dusun loh ya ini ya, yang masih eksis dulu. Itu harinya saja harus ditentukan. Jadi harinya malam Nangga Payang untuk acara bersih dusun itu harus hari Jumat Wage. Jumat Wage. Ya, Jumat Wage. Jadi malam Sabtu Kliwon. Jumat Wage malam Sabtu Kliwon. Nanti di Nawut itu kalau tidak salah Jumat Legi. Di Kesongo itu saya kurang tahu apa. Karena tidak kontinu loh, sok wayang sok ora gitu. Oh, berarti di Desa Tegalmati selain Desa Tegalmati itu ada di Nawut, Kesongo itu juga di Wirun juga ada. Wirun itu Jumat Kliwon. Wirun itu tahu desa di yang terkait dengan Desa Tegalmati itu yang bersih dusun kan ya. Jadi hari-harinya tidak bisa sembarangan. Jadi harus hari itu. Nah, dalam penanggalan Jawa ini setiap 8 tahun itu baik nanti Masehi maupun Jawa bahkan Saka ini nanti setiap putaran 8 tahun akan sama jatuhnya. Jadi misalnya bulan Agustus ini jatuh pada hari bulan Suro. Pada bulan Suro nanti 8 tahun ini pas tanggalnya saya sama. potong Mas Kentut. Apakah bersih desa itu dilaksanakan setiap tahun? Setiap tahun di sini, hanya saja karena corona ini. Oh iya, dulu setiap tahun maksudnya sebelum corona.
dulu setiap tahun, tapi selama pemerintahan siapa ya, Dasopani terus sama Suratin itu dusun ya diadakan tapi tidak kontinu gitu. Oh, ya. Nah terus mulai Pak setelah Suratin. Pak Suratin ini ada lagi, ini bukan lagi itu. Lalu lakon wayang ini, Ya. kalau dulu itu harus ditetapkan harus Sri Mulyani juga. Lakon judulnya Sri Mulyani. Ya, harus lakon atau apa ya, judul Judul cerita. tapi sekarang tidak, sekarang dilelang. Misalnya Pak Joko warga sini, oh saya mau lakon ini Anoman Teges Itu atau yang apa, lelang itu adalah warga yang senang misalnya bayar. Tetapi walaupun toh begitu, tetap pucukannya atau ringkasan cerita, pendahuluannya. ringkasan ceritanya harus ada Sri Mulyani Itu harus Pak, harus ada. ya. Cuplikannya itu Mas, cuplikan cerita Sri Mulyani. Cuman ya nyatanya ya harus gitu, harus ada itu dulu. Nah, gitu. Terus detail Sri Mulyani itu Pak, cerita Sri Mulyani itu. Nah itu gini, itu Sri Mulyani itu ceritanya dari ya, jadi itu memang dari sini. Jadi yang di sini tuh ada yang namanya Pustaka Raja Purwa. Jadi itu suatu cerita sejarah, tapi ternyata tidak ada unsur-unsur kesejarahannya. Jadi semacam unsur kesejarahan, legenda atau tuturan rakyat atau cerita rakyat. Sejarah, sastra sejarah tapi tidak mengandung unsur-unsur sejarah yang kuat. Jadi mungkin ahli sejarah tidak berani menulis. Jadi hanya suatu cerita. Pustaka Raja Purwa itu suatu cerita dulu zaman Brawijaya kelima, Panjalu itu dituruni Bharanurada dari angkasa. Bharanurada menceritakan kepada Brawijaya mulai ada raja di tanah Jawa ini dari Medang Kamulan itu pertama Pekalongan. Habis itu terus pindah sampai itu ditulis. Cerita Bharanurada ini ditulis pada masa pemerintahan Brawijaya, sampai ditulis kembali oleh Yasadipura yang ada di Pajang, terus ditulis kembali oleh Rangga Warsito. Walaupun tidak ada unsur kesejarahan Pustaka Raja Purwa ini juga tidak bisa disepelekan. Karena apa? Dalang-dalang ini semuanya, hampir semua dalang-dalang pakemnya. Jadi pakemnya itu memakai cerita Raja Purwa, Pustaka Raja Purwa. Nah cerita Sri Mulyani itu tadi diawali dari di sini ada di Wapangan dulu loh. Jadi kepercayaan di Wapangan, sehingga si Dewi Sri itu digambarkan sebagai suatu di Wapangan, dan itu bersama dengan yang kakung itu namanya Sadono Pangan, Sandang Pangan. Nah di situ diuri-uri dalam cerita itu ternyata dalam kepemimpinan Wayang loh nih ya, Wayang Ngamarta itu dia uncak dari kerajaan musnah. Tidak di situ tuh. Nah, menyebabkan apa tanaman dan sebagainya ada pagebluk dan juga hama. Itu kan susah. Pagebluk itu seperti apa ya? Wabah. Bencana Ya. Kemudian setelah itu terjadi sidang antara Kresna dan Yudhistira dan Pandawa. Itu apa Kak terjadi semacam ini? Oh ini ternyata Dewi Sri musnah dari negara Ngamarta. Bah, kemudian di negara Medang Kamulan tapi yang bukan Pekalongan itu beda-beda rajanya. Menurut Raja Purwa loh. Nah itu namanya ada Raja Sri Mahapunggung. Nah, itu putranya. Putra Sri Mahapunggung itu yang Naga Taksa yang besar, rupa naga besar, ingin melamar Dewi Sri. Nah, itu dilarang oleh ayahnya, Sang Mahapunggung, Raja Mahapunggung.
Lalu terjadi percaturan kata sehingga terpaksa tidak bisa dilakukan oleh bapaknya. Akhirnya dia mau membunuh, boleh membunuh ayahnya, boleh, tapi jangan sampai nato nih, istilahnya melukai di atas apa leher. Kalau sampai melukai di leher jangan tanya. Ternyata nekat, dia tuh nyatek di sini loh, di lehernya Sri Mahapunggung itu. Setelah itu langsung diputus dengan pusaka keris Sri Mahapunggung. Dia berdua putus kepala dan badannya. Lalu di situ bergelar nama, ganti nama menjadi Gembung Tanpa Sirah gitu loh. Nah, itu berubur Dewi Sri mencari mandi lama. Nah setelah itu bisa dilerek oleh apa ya, dari Pendawa kalau tidak salah ya, mungkin Janoko. Saya kurang agak lupa nih, Janoko yang ya bisa dilerek Janoko. Kemudian Dewi situ bisa diboyong pulang lagi ke Ngamarta gitu loh. Mulih artinya kembali pangannya itu sampai di tanah Jawa gitu. Tinggal ceritanya. Terus terkait dengan bersih desa, dengan kaitan dengan cerita legenda tadi, bagaimana Mas? Maksudnya warga itu melakukan apa semacam ritual seperti itu? Ya itu cerita tadi itu Sri Mulyani tadi. Kaitannya itu dengan kan bersih itu desa. Dikaitkan dengan para nenek moyang. Yang mestinya karena perubahan zaman sekarang ini bersih desa bergeser makna menjadi tasakuran, syukuran baru panen gitu loh. Oh, iya. Tapi lakonnya tetap itu gitu loh. Oh, ya jadi untuk memanen supaya tidak terjadi apa ya, geblok lagi kan? enggak pergeseran apa ya, saat inilah begitulah zaman sekarang ini. Nah, menjadi ini dirubah maknanya sedikit, bukan bersih dusun atau rasulan, tapi menjadi tasakuran atau syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu yang tiap tanggal 17 ya, tapi Agustus dengan wayangan dia. Oh. Jadi bukan untuk tidak, tapi ya ternyata masih kelihatan masih pakai sesaji. Ada apa ya, kondangan balai desa itu. Ya. Untuk acara adat tadi bersih desa, kemudian terkait ke perayaan Hari Kemerdekaan RI, itu didahului dengan apa Mas? Kondangan namanya. Ya. Sebelum pementasan. Ya. Ada. Itu dilakukan oleh seluruh warga satu kebayanan atau? Kalau sini ya kan mati saja dan mondokan ini. Berarti satu kebayanan. Iya, di sini loh. Itu naut sendiri. Songo sendiri. Iya, naut itu harinya lain, harinya Jumat Legi. Di sini Jumat Wage. Itu harus Jumat Wage. Ya, harus itu harinya. Nggak bisa. Harus tetap. Terus dalangnya Mas, dalangnya kan itu siapa saja bisa ya. Boleh siapa saja. Ya. Kemudian biayanya Mas, biaya nanggap wayang itu siapa? Tanggung jawabnya siapa? Itu ada pendanaannya siapa? Itu ya apa ya? Itu iuran dari masyarakat. Biasanya satu patok padi itu sudah ada kuli kenceng, kuli kendu dan sebagainya. Itu apa maksudnya? Kuli itu sebenarnya itu waktu kerajaan di bahasa Belanda. Jadi kalau kuli kenceng itu artinya orang yang punya stat sawah satu patok dan pekarangan. Pekarangan itu apa ya? Lahan perumahan itu satu sanggan, satu pekarangan. Nah, ini namanya kuli kenceng. Nah, kuli setengah itu di sawah toh, punya sawah saja, tidak punya rumah, tidak punya pekarangan maksudnya. Lalu sebaliknya itu setengah punya sawah, punya pekarangan, tidak punya sawah. Ini kuli setengah. Nah, ini biayanya lain-lain, ini iurannya dicari oleh panitia. Lalu gundul setengah kenceng, ada di kenceng setengah kenceng. Kemudian ngindung itu maksudnya Magersari. Itu juga kena. Nah, iuran yang sudah ditetapkan oleh rapat panitia bersih dusun.
juga. Jadi ada semacam Ya. pembentukan panitia juga Ya, ya, orang pelaksanaan. Jawa berbilang satu do sapondo sapilih-pilih, jadi sing akeh ya biayanya berapa nanti didasarkan. Terus cerita kembali ke cerita tadi, setelah dipucuki atau pendahuluan prolognya itu cerita Sri Mulyh, Ya, itu cerita bebas. ya Wayangnya. tadi yang dilelang itu tadi. Oh, Lakon yang dilelang. permintaan atas Ya. yang lelang yang menang tadi itu ceritanya. Berarti itu sebelum 1 minggu sebelumnya sudah diberitahu sama Dalang. Sudah. Oh. Biayanya biasanya berapa Mas? Kalau satu kali tanggal? Kalau akomodasi Sekarang sekarang kalau akomodasi ya disurat semua itu total hampir 40 juta. 40 juta itu yang dikasih sama Dalang, nanti Dalang yang atur dengan para niaga dengan Enggak. Ini seluruh, jadi akomodasi termasuk apa pestanya kan pakai apa konsumsi. Nah itu lalu dalangnya biasanya berapa ya, sekitar 18 juta atau berapa dalam danio. Jadi maksudnya 40 juta itu serahkan sama Dalang? Enggak, dalangnya ya misalnya tanggalnya Oh iya iya iya. 18 juta atau Nah, 20 ya sudah. terus Tapi yang lain siapa ya? ya bayar dalang. Oh, dia 18 ya, itu dikasih. 40 juta itu yang itu untuk apa itu? Oh ya, sudah Iya, semua rencana iya. anggaran biaya pementasan. Iya. Oke, Mas Kentut. Pemirsa sekalian, ini sebuah tradisi adat istiadat Jawa yang sampai sekarang masih dipertahankan di desa Tegal Mati khususnya ya. Nah, cerita tentang wayang Mas Kentut. Iya. Apakah di dalam yang lilangan tadi cerita itu juga tentu ada tokoh-tokoh? Mungkin Mas Kentut bisa ceritakan tokoh-tokoh pewayangan ya, itu juga sangat bermanfaat dan berguna juga bagi anak cucu kita. Tokoh-tokoh biasanya saya menyaksikan wayang kulit itu yang paling terkesan itu saya ketika Goro-Goro. Itu kan ya memang iya ada Punokawan itu. Itu kebanyakan kan menceritakan tentang sosial kemasyarakatan, dialog-dialog yang lucu. Itu kesan wayang kulit itu apakah di situ atau di dalam cerita sentralnya itu lakonnya apa gitu? Apakah Goro-Goro itu hanya semacam sisipan? Goro-goro sebenarnya itu apa ya, seperti jadi secara pakem enggak ada goro-goro itu enggak ada. Jadi tokoh Semar, Gareng, Petro Bagong itu sebenarnya di dalam pewayangan ada juga kan? Di dalam pepayang di India enggak ada. Adanya di sini. Semar itu di sini. Jawa ya dari apa? Pustaka Raja Purwo itu. Oh itu sudah ada. Iya, kalau sana enggak ada. Semar Gareng Petro Bagong tokoh Bin enggak ada. Bahkan itu ada yang Yosef Ibrahim mengatakan bahwa atau tidak salah Profesor Dr. Purwo Caroko itu mengatakan bahwa itu baru muncul setelah zaman Sultan Agung. Punokawan ada Semar Gareng Petro Bagong baru zaman Sultan Agung. Itu wayang kulit itu sebenarnya produk dari Kesultanan Jogja atau Kasunan Surakarta atau Mangkunegaran? Produk Ini wayang itu wayangnya loh ya. Ya. Bukan ceritanya ya, ceritanya. Wayangnya itu sejak zaman Demak. Jadi memang itu yang bikin Sunan Kalijogo. Oh, Sunan Kalijogo. Ya, itu jadi itu dibuat dari kulit apa kerbau atau sapi. Putihnya itu dari gerusan balung. Nah, kemudian yang hitamnya itu dari langes. Langes itu abu yang ada dalam dari apa obor lampu kan ada ada langesnya. Itu awal mula dari penciptaan wayang itu Ya, diciptakan itu oleh Sunan Kalijogo. Wayang kulit ini. Ya. Itu difungsikan untuk siar agama Islam. Ya, begini. Jadi wayang kulit ini memang betul-betul Sunan Kalijogo yang bikin wayang, sebab mereka mengubah dari wayang batu yang ada di relik-relik candi itu. Nah, itu karena Islam tuh. Nah, Islam tidak boleh 3 dimensi. Dirubah menjadi 2 dimensi. Maka digambar miring. Oh iya. Bahkan kalau tidak salah, kalau ajaran agama itu kan tidak boleh kalau menggambar sampai komplit kan tidak boleh. Nanti seperti hidup kan tidak boleh. Jadi apa ya,
diiringkan, diiringkan, ditata, terus Demak, Pajang, Panembahan, Senopati, Mataram itu, lalu Pleret, Mataram, masih Kota Gede, Sultan Agung, Pleret, siapa itu? Mangkurat Agung, Kartosuro ke Solo, Perjanjian Giyanti. Nah ini mulai pecah. Nah sudah saya sebutkan dulu isi Perjanjian Giyanti itu, negara Surakarta dibagi dua, kemudian pusaka-pusaka Mangkubumi masih minta pusaka-pusaka separuh seperti gamelan Sekaten dan lain-lain di Keraton Surakarta diminta juga diloloskan oleh Pakubono III gitu. Bahkan Pakubono III menyerahkan budaya Mataram ini yang asli dan pakaiannya itu diserahkan pada Mangkubumi. Solo bikin sendiri gitu loh. Oh akhirnya ya, jadi perbedaan. Ya udeng seperti yang Mas Joko pakai itu asli itu yang ada itu dari Mataram yang ada di Jogja, termasuk puskapnya yang ini? Iya, yang saya pakai ini Solo. Termasuk ini apa? Iya, jasnya kan berbeda. Ini saja kalau lurik itu Jogja itu pasti Malang. Kalau yang ini nih Solo Mas ya? Itu Jogja. Oh Jogja. Solo itu gini. Oh. Jadi ini ya tetap gini, tapi ini motifnya ke sini. Nah itu di situ mulai terjadi budaya Surakarta, Jogja. Kemudian selang 2 tahun 1757 terjadi perpecahan lagi di Solo, Mangkunegara. Itu berdiri Raden Mas Said, Puro Mangkunegaran itu Perjanjian Solo III. Mangkunegara membuat sendiri. Gitu. Oh, Mangkunegara itu Mangkunegaran itu pakainya juga lain dengan Jogja, dengan Solo, dengan Kasunanan, dengan Kasultanan. Ya, berbeda. Nah, lalu ini Pakubono III ini disempurnakan lagi oleh anaknya, putranya itu Pakubono IV. Dia membuat beberapa, mengumpulkan para sastrawan, para ahli-ahli sastra, membuat surat apa itu, naskah buku, serat centini Pakubono IV, termasuk gaya pakaiannya, batiknya, semua tidak sama juga, wayangnya juga tidak sama. Jadi wayang kulit itu antara istilahnya gagrat ya, gagrat Jogja dan Solo. Gagrat Solo itu lain. Dengan Jawa Timur ada dong? Ada. Di Jawa Timur itu ya ada yang ikut Solo ya dulu memang karena perjanjian itu kan ada yang ikut. Tapi ceritanya sama. Ceritanya sama. Oh. Ceritanya sama. Itu gagrat itu maksudnya apa tuh? Gagrat itu wondo. Di wondo bentuk. Maksudnya bentuk wayang kulit antara Jogja, Kasultanan dengan Kasunanan berbeda, beda jauh. Ya saya pernah baca itu kalau di Jogja itu katanya di apa? Ndangak, apa namanya? Ndangak gitu. Kalau di Solo itu Surakarta, Kasunanan itu katanya dingkluk. Wayangnya itu loh, saya pernah baca. Sama, tidak dari situ. Tapi gagrak tataan wayangnya ini lain. Lalu wondo itu gimana ya? Yang namanya wondo ya bentuknya ini lain itu. Lain. Bentuk fisiknya maksudnya? Ya, bentuk fisik wayang. Misalnya Baladewa. Jogja dan Baladewa Solo lain itu. Tidak sama. Jadi tokoh-tokoh wayang di dalam wayang itu berlainan bentuk ini tokohnya. Tapi namanya sama. Sama. Batiknya juga berbeda. Batik gagrak Jogja dulu loh ini. Dan Solo ya lain. Nah ini dari kan sudah diserahkan, jadi Solo buat sendiri. Terus cerita-cerita wayang itu yang begitu banyak. Itu apakah diciptakan siapa ya? Cerita-cerita wayang misalnya Semar bangun kayangan, kemudian apa yang lain-lain cerita atau apa cerita wayang itu kan banyak. Itu yang menciptakan siapa sebenarnya? Nah itu gini, ada tadi pakem yang namanya Sastro, juga ada Sastro Mirudo di karangannya Pustaka Raja Kuro itu pakem benar. Lalu ada carangan itu artinya karangan atau cabang dari dalam.
yang bikin wahyu dan sebagainya. Ya, yang menciptakan cerita itu siapa, Pak? Ya dalangnya sedikit. Mungkin ada yang menciptakan siapa terus di. Jadi bisa menciptakan dalam bisa menciptakan cerita. Bisa. Atas dasar Ya, pemain dari cerita. tokoh-tokoh itu. Ya. Bisa membuat cerita. Oh, begitu. Nah, untuk pementasan wayang kulit ini Pak Guntur kita tahu juga. Teknik pementasan wayang kulit itu bisa dilihat dari depan, juga dari belakang wayang. Dari belakang layar. Iya. Itu maknanya bagaimana Pak Guntur? Ya kalau dari depan kan kasat moto metok. Langsung kelihatan. Ya yang kalau di. Tapi kebanyakan dari di belakang layar itu kan bayangannya. Jadi, wayang itu maksudnya artinya bayangan. Bayang-bayang, wayang. Makanya dikasih lubang-lubang itu. Iya. Mahawang yang bayangan. Tapi juga pemujaan. Pemujaan apa? Pemujaan leluhurnya. Oh, iya. Tapi itu sudah bergeser makna kan. Terus untuk ada wayang itu kan satu perangkat gamelan dan seterusnya wayang. Ada namanya sinden atau nayogo dan seterusnya itu memang sudah sejak dari dulu seperti itu. Paketnya itu. Ada. Fungsi-fungsinya nayogo itu apa maksudnya? Nayogo itu kan sebagai perangkat penakut gamelan yang musik. Ya. Pengiring musik. Sebenarnya yoga itu kalau bermana dari Patmo Sukojo atau Bau Sastro Jawa itu bermakna wiyoga. Nah, wiyoga itu artinya bersemedi atau apa ya, mengheningkan cipta. Jadi orang yang itu tidak, orang yang istilahnya gimana, kusuk ya dalam menabuh hal. Ya ini sebenarnya tampak sekali kalau ada gamelan sekaten. Oh iya, ada gamelan sekaten itu nabuh. Kalau gamelan sekaten itu juga ada sindennya? Tidak ada. Mau nabuh itu. Hanya berupa instrumen musik. Instrumen. Dan gendingnya saya juga. Oh, harus iya. ditentukan. Kalau wayang itu kan semua gending ada. Terus ada namanya sinden tadi. Iya. Itu fungsinya untuk sebagai pemalis. Ya, pemalis mengiringi. Nah, terus kemudian syair-syairnya juga sesuai dengan konteks ceritanya. Tidak. Itu terserah. Itu biasanya diambil dari Widotomo, tembang-tembang Majapahit. Dari karya Mangkunegaran Berempat itu. Itu kan itu tuh gending. Gending-gending karangan Mangkunegaran Berempat atau Serat Widya Pradonga, Paku Buwono IV. Itu gending-gending itu. Lalu sekarang ada karang-karangan yang membuat sendiri. Jadi memang berkembang budaya itu. Sampai saat sekarang ini sudah sampai kepada cerita seputar wayang dan terkait dengan upacara bersih desa 17 Agustus dan seterusnya tadi. Mas Kentut, saya akan berbicara tentang yang lain untuk menutup. Ada namanya Asmorondono, terus Pangkur, apa dan sebagainya. Itu mungkin Mas Kentut nanti bisa menceritakan Asmorondono saja atau yang uro-uro itu apa maksudnya Mas? Itu tembang mocopat ya Pak. Mocopat ya. Ya. Sampai bisa mempraktekkan Mas. Bisa. Mocopat itu gini. Jadi dulu itu kan ini yang bikin juga Sunan Giri. Sunan Giri. Mocopat. Iya bersama Sunan Kalijogo. Nah Giri itu membuat tembang mocopat itu diantaranya satu Mas Kumambang. Pertama lah itu Mas Kumambang, kemudian Ijil, kemudian Asmorondono. Yang Mas Kentut bisa kuasai apa? Semua saya bisa. Coba dipraktekkan Ya, apa mau? Satu dari yang sakral sekali apa? Ya, mau menurut Ya itu kan gitu. ya, Itu apa maksudnya? itu danang. Nah, danang dulu Mas. Nah. Itu sebenarnya tidak sembarangan bisa diambil. Saya berani kalau ini. Oh gitu. Kalau gitu yang mana kira-kira yang bisa? Anu saja ya. Itu dari apa? Ulang Reh ya. Ulang Reh. Itu Ulang Reh itu apa? Ulang Reh itu buku karya yang ulang itu pelajaran, Reh itu kepemerintahan di bawahnya, Paku Buwono IV. Itu bisa dinyanyikan Mas. Ya, Lah. misalnya. Baik pemirsa sekalian, kita saksikan sebuah ulang Reh yang akan dipraktekkan secara apa ya sama Pak Kentut. Silakan. Misalnya contohnya begini. Mergi ingkang
wasito jinarwi. Jadi arti daripada petuah wasito jinarwi artinya dilisankan, diucapkan. Ruwen hukuming kuwat tekiro. Jadi orang itu pertama kan sudah tahu hukum patahnya. Ya, baris kedua. Adolawan kanestane. Ada orang yang sudah tahu hukum, dia akan jauh dari nesto itu artinya jelek, kurang baik ya, nesto watak atau tindakan yang kurang baik. Pamicara puniku berbicara itu perseping ingkang yangsi, ya bisa seakan-akan orang itu bicara, dalam berbicara harus diusahakan sedapat mungkin bisa menyenangkan yang mendengarkan gitu loh. Itu loh, lawan bicara tidak boleh berkata kotor. Jadi sangat cocok sekali dengan ajaran agama. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh, harus baik pokoknya. Syairnya panjang Mas. Tidak. Terus dilanjutkan bisa. Toto kromo puniku ngedoken panjang.